Dr. Kartono Sudarman, spesialis THTKL konsultan. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Surakarta tahun 79, kemudian sebagai spesialis THT di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1990. Tahun 2012 sebagai konsultan bidang alergi imunologi, dan saat ini beliau aktif sebagai staf KSM bagian ilmu kesehatan THTKL RSUP Dr. Sarjito FK UGM. Kepada Dr. Kartono, kalau monggo dokter untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi ya? Ya, selamat pagi, salam sejahtera, sahabat sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti, berpartisipasi pada acara webinar pada pagi hari ini. Untuk kali ini saya akan sampaikan yaitu the role of allergic rhinitis in upper respiratory tract chronicity. Mungkin sering kita temukan, jadi pada penanganan rhinitis alergi tentunya kita tidak hanya berhadapan dengan rhinitis alergi saja, tapi ternyata kita juga berhadapan dengan kondisi-kondisi lain pada saluran nafas. Oke, slide. Wah, ini ada slide salah masuk ini kayaknya. Tapi enggak, ini bukan salah masuk, tapi terserah saja Anda mempersepsi. Yang memanaikan kita, dia kadang-kadang barang-barangnya di sekitar kita itu dia ada dia cuma kita memanainya bisa. Kalau ini muncul di sini karena kita harus bawa payung terus itu. Berhadapan dengan rhinitis alergi itu penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, penyakit imun itu kebanyakan memang tidak bisa sembuh. Jadi, hanya kalau kita takut kehujanan ada dua kemungkinan, kita tidak pernah keluar rumah atau kemana-mana bawa payung, menyiapkan payung. Itu salah satu makna yang bisa diambil dari payung-payung ini. Oke, slide. Sekedar untuk mengingat kembali saja, sebenarnya mungkin sejawat sekalian sudah hafal, tapi satu hal yang saya tekankan, jadi pasien datang kebanyakan kita adalah dengan hidung tersumbat. Kenapa hidung tersumbat? Kadang-kadang tidak karena besarnya konka atau tebalnya mukosa, tapi karena turbulensi. Ini yang kadang-kadang kita longgar-longgar saja kok, tapi kalau bentuknya itu ada tonjolan pada tempat yang tidak semestinya, terutama di daerah konka media pada arcus airstream itu biasanya memberikan turbulensi, sehingga memberikan keluhan tersumbat. Lalu yang sebelah kanan itu mengingatkan lagi bahwa meskipun hidung itu kecil, tapi fungsinya sangat penting dalam menyiapkan udara nafas, yaitu menghangatkan, memberikan humidifikasi, filtrasi dalam hal menyiapkan udara nafas. Itu. Kadang-kadang fungsi ini dalam keadaan terganggu sehingga terpaksa kita harus napas lewat mulut. Artinya apa? Pada waktu kita napas lewat mulut itu udara yang masuk paru-paru tanpa dihumidifikasi, suhunya tidak disesuaikan dan tidak difiltrasi. Nah, ini memberikan akibat buruk pada mulai dari faring ke bawah nanti ke laring dan bahkan mungkin bisa sampai ke paru-paru. Ini salah satu dari nanti efek samping dari rhinitis alergi. Slide. Oke. Nah, ini sekedar mengingat kembali, ini mungkin teman-teman sudah puluhan kali ya melihat definisi ini, tapi ini saya tampilkan karena sampai sekarang meskipun sudah sekian lama ya, masih ada persepsi bahwa seperti yang belakangan itu disorder of mucus ya initiated by IgE, tapi seselanya ini inflamasinya lupa bahwa ini adalah inflamasi, sehingga kita memperlakukan bukan sebagai satu seperti kita dijiwit, habis dijiwit sudah enggak, atau kita dikeplak habis dikeplak enggak, inflamasinya itu akan ada terus menerus. Ini yang masalah.
Ya, oke, slide. Oke. Nah, kondisi ini berlangsung terus-menerus menyebabkan keadaan yang tidak bisa sembuh kembali, tidak bisa normal kembali, yaitu mengakibatkan keadaan hiperresponsif. Nah, hiperresponsif ini bisa terjadi oleh karena rinitis alergi, tapi bisa juga oleh sebab yang lain. Nah, pada keadaan ini kadang-kadang kita mendengar ada istilah alergi dingin, misalnya gitu, itu yang sering. Ini mungkin besok puluhan tahun lagi mungkin sampai sekarang nggak ada sebenarnya IgE dingin belum ada. Bahwa ada kondisi hiperresponsif pada perubahan suhu, dingin ke panas, panas ke dingin, itu ada. Ini kondisi hiperresponsif. Nah, ini sudah hidung menjadi sensitif terhadap perangsang yang tidak spesifik. Bau yang menyengat, ya, lalu kadang-kadang kita masuk kamar mandi langsung hidung buntu dan sebagainya. Ini salah satu tanda hiperresponsif. Ya. Slide. Nah, kondisi inilah yang sering kita hadapi. Jadi ini satu penelitian epidemiologi bahwa pasien dengan rinitis alergi ternyata sekian ada menderita sinusitis kronis, lalu 21% menderita asma ektopik, ya, lalu menderita gangguan telinga tengah yang nanti akan dibahas oleh Dr. Anton, lalu juga ada polip yang berulang. Jadi kalau kita ketemu pasien alergi, memeriksa pasien alergi, kita mesti eksplor. Ada enggak kemungkinan ke arah sinusitis, kemungkinan asma, kemungkinan gangguan pada telinga tengah atau gangguan lain. Ya, slide. Nah, kalau tadi dilihat dari kasus rinitis alergi, kejadian pada gangguan pada bagian lain, ini sebaliknya. Pasien dengan asma ektopik kalau eksplorasi ternyata sekian persen menderita rinitis alergi. Pasien-pasien dengan sinusitis kronis, ya, ya, itu 65% kalau di eksplorasi ada alergi, ada atopi, ya. Lalu gangguan pada telinga tengah sekitar 50% ada gangguan atopi. Sama pada polip sekitar 37,5% menderita rinitis alergi. Nah, hal inilah jadi kalau kita ketemu pasien alergi, rinitis alergi, kita coba lari untuk mencari gangguan di tempat lain. Sebaliknya, kalau kita ketemu pasien dengan asma, dengan sinusitis, kita juga jangan melupakan kemungkinan adanya rinitis alergi. Oke, slide. Nah, kejadian gangguan pada hidung, ya, yang disebabkan oleh hipersensitivitas yang sering kita pahami terutama adalah reaksi hipersensitas tipe 1. Ya. Jadi perjalanan mulai dari antigen presenting cell disajikan pada helper 2, lalu helper 2 kontak dengan limfosit B memproduksi imunoglobulin ketemu mast sel basofil, melakukan histamin dan sebagainya. Biasanya itu aja. Tapi sebetulnya ada terusannya sebetulnya. Yaitu pada tahap yang kronis, pada tahap seterusnya tidak hanya tipe 1 saja, yaitu tipe 4. Dengan sel yang aktif di sini tetap T helper 2. Kalau tadi tipe 1 hipersensitif tipe 1 itu efektornya adalah mast sel dan basofil. Tetapi pada tipe 4, ya, itu efektornya adalah terutama eosinofil. Eosinofil ini dengan produknya, ya, nanti akan kita lihat bahwa eosinofil itu aslinya dia bisa membunuh cacing, bayangkan. Jadi dia bisa merupakan enzim proteolitik yang bisa melukai kulit cacing. Tetapi celakanya juga dia bisa melukai tubuh kita. Nanti akan kita lihat. Slide.
ini gambaran yang lebih jelas. Jadi rintis alergi sebetulnya ada tidak hanya tipe cepat dan tipe lambat saja, tapi ada tipe hipersensitif, hiperresponsif atau hipersensitif condition. Kita lihat di bagian atas itu, karena eosinophil salah satunya adalah mengeluarkan beberapa bahan yang bisa merusak epitel, sehingga epitel itu rusak. Sehingga integritas epitel menjadi lepas-lepas, kadang-kadang bahkan betul-betul melukai epitel. Slide. Nah, kita lihat yang bermain di sini sebetulnya tidak hanya mast cell, ya. Meskipun makrofag itu dia tadinya berperan hanya sebagai antigen presenting cell, tapi juga dia mengeluarkan sitokin, interleukin 1, interleukin 6, ya, TNF alpha. Yang ini tidak hanya berhenti pada fase cepat saja, itu akan berlanjut ke fase lambat dan bahkan nanti ke fase hiperresponsif. Dan juga sel-sel lain, misalnya limfosit T, jelas limfosit T akan teraktivasi, terutama T helper 2. Lalu lanjutnya akan masuk ke limfosit B untuk memproduksi imunoglobulin. Nah, di samping itu basofil selain dia mengeluarkan mediator kimia, juga dia akan mengeluarkan beberapa sitokin. Salah satunya yang sangat berbahaya, leukotriene, yang ini termasuk golongan lemak, dan ini sudah bisa merusak dinding sel sekitarnya. Slide. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa mast cell itu berperanan penting pada tipe 1, pada alergi tipe 1. Tapi tidak bisa dilupakan bahwa mast cell itu tidak akan pergi kemana-mana, dia akan di situ terus. Nah, selama dia diaktifasi, dia masih mengeluarkan bahan-bahan yang merugikan. Kita lihat yang paling atas itu enzim, ya, triptase, kimase dan sebagainya. Ini akan berakibat terjadi remodeling connective tissue. Ya, artinya apa? Bahwa di sini, ya, tadi nanti akan kita lihat bahwa setelah trauma akan jadi inflamasi, akan remodeling. Ya. Nah, kalau remodeling ini berjalan baik, nggak masalah. Jadi jaringan akan pulih kembali. Tapi masalahnya kalau selama remodeling ini masih ada rangsangan, biasanya akan terjadi kronisitas. Nah, di samping itu juga ada mediator yang sebenarnya toksik, ya, jadi toksik terhadap parasit. Tadi saya utarakan bahwa kalau bisa toksik terhadap cacing, bisa juga dia toksik terhadap diri kita sendiri. Ya. Oke, dan seterusnya. Slide. Nah, eosinofil. Kalau tadi mast cell itu merupakan bahan-bahan yang sangat merugikan, dan salah satunya yang berakibat pada kronisitas yaitu kemampuan remodeling. Eosinofil kita lihat, dia juga merupakan enzim yang toksik dan sangat mampu mengkatalisasi, ya, jaringan fibrus, jaringan ikat, jadi dirusak. Ya nanti kalau diganti syukur, kalau diganti tidak diganti ya perusahaan yang menetap. Nah, lalu diikuti juga kemampuan remodeling. Ya, remodeling terutama adalah jaringan ikat di bawah epitel. Lalu juga mengeluarkan yang ketiga itu suatu proteinase yang mampu mendegradasi matrik interseluler. Sehingga tadi yang kita lihat pada skema yang di atas, jadi eosinofil itu mampu menghancurkan epitel yang tadinya terintegrasi dengan baik, itu
karena ada kemampuan tadi merusak matriks interselular ini sehingga epitel menjadi terpisah-pisah. Ini enzim-enzim ini baik pada mast sel dan eosinofil yang sangat merugikan dan bisa berpengaruh terhadap perjalanan penyakit pada jaringan. Slide. Ya. Sekali lagi, peranan kronisitas pada rinitis alergi, nah itu sangat ditentukan oleh aktivitas eosinofil. Kita lihat eosinofil itu akan mengeluarkan eotaksin. Nah, ini satu bahan yang tidak saja merugikan, bisa merugikan tadi parasit, tapi juga bisa merusak jaringan kita sendiri. Oke, slide. Nah, kalau tadi peranan inflamasi pada rintis alergi itu diperantarai terutama oleh mast sel dan eosinofil, dan itu yang sering kita hafal-hafalkan itu. Tapi ternyata ada bagian lain yang berperanan, yaitu epitel. Epitel itu sebetulnya apabila integritasnya baik itu sangat melindungi kita. Jadi ini gambaran epitel pada mukosa hidung yang masih terintegrasi baik, ada silia baik, ada mukus blanket dengan lapisan yang encer dan yang gel. Ini. Kita lihat di situ ada makrofag. Kadang-kadang ada neutrofil juga pada permukaan itu. Ya memang pekerjaannya jaga di situ. Nah, di antara sel-sel ini diikat oleh jaringan yang bukan jaringan, oleh bahan yang seperti lem begitu. Kalau saya bayangkan seperti bata, kalau kita buat bata gitu, ada semennya gitu, yaitu thick junction. Terutama bagian atas itu ada sonula, adheren, ini sangat penting untuk melekatkan antar epitel itu. Lalu di bawah itu desmosom, itu akan memberikan komunikasi antar sel pada epitel itu. Nanti juga berperan penting pada proses inflamasi. Ya, baik. Nah, dalam keadaan normal, epitel itu tadi saya utarakan melindungi kita, ya. Dia melindungi kita dari radikal bebas. Apakah radikal bebas itu berasal dari udara inspirasi, ataupun dari produk-produk sel yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya onaxen, lalu perhidrol, H2O2, atau OH. Ya. Ini sebetulnya bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Tapi sejauh epitel dalam keadaan sehat, baik, dan mestinya jumlah juga tidak berlebihan, kita bisa mengatasi dengan produksi dari epitel seperti sudah kita tahu, laktoferin, lalu transferin, musin, albumin, dan sebagainya, akan menetralisir radikal bebas yang mengenai epitel. Karena apa? Kalau tidak dikendalikan, dia masuk ke bawah, merusak epitel, sehingga memudahkan alergen bisa masuk ke subepitel, kuman, virus, dan sebagainya. Nah, di samping itu juga, di samping antioksidan, dia juga punya antiprotease, bahan-bahan protease yang bisa merusak protein. Epitel kita bisa melindungi, yaitu dengan serin protease, ya, elastase, dan metaloprotease. Ya. Ini sangat penting untuk melindungi kita dari enzim-enzim enzim perusak protein, protease yang tidak kita butuhkan. Baik. Jadi peranan epitel itu selain tadi fisikal, juga chemical dan immunological sangat penting. Ini sekedar contoh dalam keadaan di mana epitel itu terjadi kerusakan sehingga alergen mudah masuk,
virus bisa masuk, polutan bisa masuk, baru mulailah ada respon imunitas pada subepitel. Sejauh misalnya epitel itu bagus, integritasnya bagus, tidak bisa ditembus, sebetulnya tidak akan terjadi reaksi imunitas termasuk reaksi alergi pada subepitel. Slide. Ya. Nah, di samping itu, kalau dia bertahan, baik, bisa bertahan diri. Tapi pada keadaan tertentu, epitel juga mengalami kerusakan. Apabila dia rusak, dia akan menghasilkan juga bahan-bahan yang tidak menguntungkan. Seperti hanya sel-sel imun. Ya. Sedemikian pentingnya peranan epitel ini jika ada menganggap bahwa jangan-jangan epitel itu bagian dari sel-sel imun. Ya, sejauh itu sampai ada ya anggapan ya seperti itu. Nah, seperti lihat, dia bisa menghasilkan eosinofil kemoatraktan. Karena kalau dia dilukai, dia dirangsang oleh TNF alfa, ya, dirangsang oleh interleukin, dirangsang oleh interferon dalam keadaan infeksi virus misalnya, dia akan memanggil eosinofil dengan mengeluarkan eosinofil kemoatraktan. Ya. Dan juga dia memanggil sel-sel dengan CD4, berarti kan limfosit, T helper, ya, untuk mengatasi masalah. Juga dia mengekspresikan IKAM untuk bisa masih memanggil eosinofil, neutrofil, karena IKAM sangat diperlukan pada waktu terjadi migrasi antara imun dari pembuluh darah ke jaringan. Dia juga mengeluarkan oksidan. Nah, ini yang juga merugikan. Right? Nah, di samping itu yang sangat terkait nanti dengan proses remodeling, yaitu inflamasi sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel imun ini akan menyebabkan proliferasi miofibroblas dan fibroblas. Nah, ini salah satunya dari mast cell, histamin, heparin, tryptase, dari eosinofil, major basic protein, eosinophilic cationic protein, TGF alpha gamma, maaf ya. Dari makrofag, interleukin, 1 beta, TGF, transforming growth factor beta, ya, akan mengakibatkan tadi proliferasi miofibroblas dan fibroblas. Masih ada lagi tadi epitel sendiri. Nah, di samping itu juga fibroblas yang sudah diaktifkan, dia akan merangsang teman-temannya untuk tumbuh lebih banyak. Nah, apa akibatnya? Myofibroblas proliferation ini nyata terlihat nanti pada alergi pada saluran napas bawah, pada bronkus. Fibroblas ini akan nyata juga terlihat nanti pada tabung nasi, pada hidung. Bahwa di situ akan tampak terjadi pertumbuhan myofibroblas pada bronkus ataupun fibroblas pada mukosa hidung. Slide. Ya. Nah, sekarang fibroblas sendiri, ya, kalau sudah diaktifkan tadi, dia juga masih mengeluarkan bahan yang sangat merugikan. Kita lihat yang paling atas mungkin kemokinase, rantai dan mungkin sudah banyak dikeluarkan oleh jaringan lain. Tapi yang kita lihat yang bawah nomor 2, metaloprotease. Ya. Tetapi juga ada tisu inhibitor of metaloprotease. Ini nanti mencari keseimbangan bagaimana selanjutnya setelah proses inflamasi, lalu ada remodeling. Setelah remodeling itu, apakah jaringan ikat itu nanti bisa dihilangkan kembali atau tidak? Kalau tidak dihilangkan kembali, seperti kalau dibuat ada sikatrik, begitu, ya,
fibrosis di epitel juga bisa terjadi seperti sikatrik. Tapi kalau ada rangsang terus-menerus selama remodeling itu, maka akan terjadi kronisitas. Slide. Ya. Nah, di samping itu ada apa namanya? Tadi fibroblast yang sudah diaktifasi itu, ya, itu akan menghasilkan bahan-bahan sangat penting tadi. Maksudnya sih untuk apa namanya? Memperbaiki jaringan, remodeling. Ya. Makanya dikeluarkan metaloprotease, kolagen, elastin, fibronektin, laminin, proteoglikan, dan sebagainya. Anda lihat ini. Ini semua adalah bahan-bahan yang akan membentuk jaringan fibrus pada daerah pasca inflamasi. Slide. Nah, kalau jaringan ikat di bawah mukosa itu sudah sedemikian tebal, ya, salah satu akan terisi oleh apa namanya proteoglikan dan hyaluronan. Ini adalah bahan yang sangat hidrofilik. Karena sangat hidrofilik, dia akan mengisap air. Karena dia mengisap air, salah satunya adalah akan menimbulkan pembengkakan yang sifatnya lokal pada daerah trauma. Trauma karena apapun. Trauma fisik, trauma kemis, ataupun trauma imunologis. Slide. Ya. Nah, tadi ada eosinofil, ada mast-sel, ada eosinofil, ada epitel. Yang keempat, makrofag. Makrofag ini pada akhir perjalanan satu infeksi, di situ akan sangat menentukan. Apakah dia akan bisa menghabiskan jaringan yang mati, neutrofil, eosinofil, dan sebagainya, ataupun epitel yang mati, bisa apa enggak? Nah, ini akan menentukan perjalanan dari satu proses inflamasi. Ya. Sehingga makrofag ini juga mengeluarkan bahan-bahan yang maksudnya sih untuk penyembuhan. Cuma penyembuhan bisa sempurna saja. Kita lihat yang nomor 4 ke bawah. Ya. Eokisanoid mediator, ya, matrix metaloprotease. Dan ini antigen presentasi tel pertama ada helper tergantung helper 2 per 1 tergantung rangkaian awalnya. Ya. Juga dia reaktif oksigen. Nah, ini semua dari 4 sel tadi, mast sel, eosinofil, epitel, dan makrofag, ini nanti akan mengelola trauma itu akan menjadi apa? Slide. Nah, salah satunya tadi proteolitik itu yang tadi deposit ada fibrinogin dan sebagainya. Kalau nasibnya baik bisa dibersihkan sehingga tidak akan terjadi jaringan sisa. Nah, makanya tergantung kalau nasibnya kurang baik masih punya sisa yaitu mengaktifkan apa namanya metaloprotein 9 ini akan sangat berpengaruh pada proses terjadinya fibrosis. Slide. Nah, ini gambarannya bahwasanya tadi sudah saya singgung, terutama adalah MMP 9 itu dia akan merupakan anlage terjadinya jaringan kolagen dan sebagainya yang akan apa namanya ada pada subepitel pada membrana basalis. Right. Nah, masih apa namanya masih melanjutkan tadi yang terjadi pada epitel ini oleh CD4 T limfosit, ya, dia akan mempengaruhi kemoatraktan, ya, untuk memanggil eosinofil terutama itu mengeluarkan
pada tahap akhir dia akan melakukan metaloprotease di grade metrik, lalu juga autokin eosinophil activation untuk rekrutmen dirinya sendiri. Jadi eosinophil begitu aktif dia juga akan memanggil eosinophil yang lain. Lalu vascular adhesion untuk migrasi keluar jaringan. Ya, oke. Ya maaf, basic granule protein atau basic major protein ini akan menyebabkan kerusakan epitel yang saya utarakan tadi. Ya, oke. Slide. Pada tahap selanjutnya sebetulnya tidak hanya mempengaruhi sel-sel di sekitarnya dalam artian sel-sel epitel, sel-sel imun, tapi ternyata juga dia mempengaruhi sel saraf yang ada di situ, mempengaruhi pembuluh darah yang ada di situ. Angiogenesis kalau untuk daerah hidung sampai sekarang tidak begitu jelas. Ya. Lebih banyak tadi timbunan hyaluronidase tadi sehingga lubangnya pada hidung yang bengkak. Tapi kalau di bronkus itu ada juga angiogenesis sehingga pembuluh darahnya tambah banyak, ototnya tambah tebal. Kalau di hidung lebih pada udim. Nah, kembali ternyata sitokin-sitokin itu juga mempengaruhi perkembangan saraf pada daerah tersebut. Nah, sehingga terjadi hiperplasi dari ujung-ujung saraf, terutama saraf sensoris. Tentang saraf otonom sampai sekarang baru yang ditemukan adalah cholinergic. Kalau yang apa namanya yang adrenergic belum. Nah, sehingga pada pasien-pasien dengan alergi ya, yang kronis ini, salah satu kenapa terjadi hiperresponsif dari aspek saraf ada dua hal. Ya. Ini sensoris fiber, ini yang nervus trigeminus, itu ujung-ujungnya juga mengalami hipertrofi. Hiperplasi, maaf. Ya. Lalu ujung-ujung dari saraf cholinergic juga menjadi hiperaktif. Sehingga bisa diduga bahwa rangsangan tidak spesifik pun itu mudah merangsang terjadinya refleks bersin, refleks vasodilatasi, di samping itu juga terjadi aktivitas cholinergic sehingga hidung mudah tersumbat. Ini ceritanya. Saya. Ya. Ini roadmap terjadinya kronisite. Kalau tadi cerita putus sambungnya, tapi cara umum sebetulnya apabila jadi trauma, jadi kerusakan jaringan, jadi inflamasi, lalu remodeling. Tetapi kalau selama remodeling itu traumanya masih berjalan terus, maka terjadi kronisitas. Gitu. Ya, itu di semua jaringan sama, termasuk juga pada dan tidak hanya karena infeksi. Ya. Trauma lain pun sama. Slide. Nah, sehingga pada temuan histologi pada saluran napas ditemukan hiperplasi atau metaplasi dari epitel. Yang tadinya kuboid ada yang mesti saking kurusnya bisa agak memendek seperti yang tadinya silinder dan kuboid. Lalu penebalan dari membran basalis tadi karena timbunannya jaringan-jaringan fibrus, lalu hiperplasi ya dari ujung-ujung saraf tadi dari ujung saraf nervus 5 dan juga cholinergic. Hiperplasi jaringan sekretori sehingga ditambah banyak dan tambah kental semakin kronis ya. Lalu juga akumulasi jaringan kolagen, hiperplasi otot terutama pada bronkus. Lalu juga akumulasi sel-sel imunitas. Bukan berarti sudah selesai pekerjaannya, enggak. Tapi tetap ada akumulasi mast sel, eosinofil, basofil, dan juga makrofag. Maafin agak kurang makrofag. Ya. Slide. Bagaimana rhinosinusitis?
Ya, kalau proses kronisitinya sama, karena mukosanya sama, mukosanya sama pada apa namanya karbonasi atau pada sinus paranasal. Yang seperti kita ketahui bahwa patogenesis rhinosinusitis adalah dimulai dari tersumbatnya osteum. Sama kalau udim sehingga osteum tertutup ya dengan tekanan negatif dan sebagainya dan seterusnya. Lalu juga pada kasus rhinitis alergi terbukti bahwa total IgE serum itu punya korelasi dengan ketebalan mukosa sinus. Itu dari gambaran CT scan. Lalu percobaan dengan nasal sealing memberikan alergen pada hidung ternyata terjadi penebalan pada mukosa sinus. Pada pasien-pasien rhinosinusitis dengan atopi ya, di pemberian tambahan obat-obat anti alergi ternyata penyembuhannya lebih baik. Dan ada juga laporan bahwasanya pasien-pasien rhinosinusitis yang perlu reoperasi itu sekitar 50 sampai 60% ada atopi. Sangat mungkin perlu nyari operasi justru karena hipersensitivitas. Slide. Nah, adenoid. Sensitasi inhalan langsung pada adenoid bisa terjadi pada adenoid. Okay. Karena ternyata pada adenoid juga eosinobil, lalu sel Langerhans itu pada pasien dengan alergi itu meninggi secara signifikan dibandingkan dengan tidak alergi. Lalu juga aktivitas messenger RNA untuk produksi L4 dan L5 pada pasien alergi sangat meningkat pada adenoid. Juga limfosit B penghasil IgE jumlahnya meningkat pada pasien alergi. Seperti kita tahu bahwa nodus limfatikus itu isinya kan kebanyakan limfosit B. Limfositnya cuma di bagian luar saja, di di bagian perifer untuk menerima sinyal dari antigen presenting cell, tapi bagian sentralnya, bagian tengahnya kan kebanyakan limfosit. Lalu juga ada korelasi antara status atopi dengan adenoid hipertrofi, terutama pada anak-anak. Pada kasus ini pemberian steroid ternyata dapat menurunkan adenoid hipertrofi. Lain? Ya, fungsi tuba. Sel-sel inflamasi, ya, inflammatory allergic cell, yaitu mast cell, basophil, mast cell, eosinofil, makrofag sangat banyak dijumpai pada pasien-pasien. Lalu pasien alergi, rinitis alergi ternyata punya risiko terjadi disfungsi tuba dengan pemeriksaan tim manometrik. Itu bisa dilihat itu. Lalu juga yang masalah apakah gangguan tuba ini karena lokal respon atau sistemik, ini masih tanda tanya. Tetapi tadi dengan percobaan nasal sealing tadi memberikan alergen pada hidung dengan haus desmat ternyata juga menimbulkan sumbatan pada tuba. Ini percobaan klinisnya. Oke, slide. Nah, batuk kronis. Terutama pada anak-anak, batuk kronis ini merupakan gejala sampingan juga dari alergi atau faringitis kronis. Ya. Meskipun batuk kronis ini sebenarnya sebabnya bisa puluhan. Ya, makanya kita juga tidak bisa mendaku bahwa ini alergi. Enggak, kita harus betul pada batuk kronis apakah ada atopi, ada alergi apa enggak. Ya, salah satunya yang dicurigai sampai saat ini adalah karena postnasal drip. Ya. Nanti kan ke bawah ada laringitis dan sebagainya. Kita ada berbagai teori apakah itu karena postnasal drip alerginya atau memang di situ alergi sendiri. Ya, slide. Nah,
melihat seperti itu nampaknya aktivitas fibronektin, jadi aktivitas fibrosis yang sangat kuat juga pada kronisitas pada rintisan alergi, sehingga mungkin steroid selama ini mungkin diharapkan memberikan harapan lebih baik untuk perbaikan kasus-kasus rintisan alergi. Ya, slide. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan saja pada kita. Dan mungkin masih ada banyak bolongnya karena ya, kronisitas itu suatu proses yang sebenarnya tidak sesederhana yang saya utarakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.